Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenankan, nama saya Data dari SMP Negeri 3 Tirtajaya, kandidat guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan menayangkan berbagai aktivitas karya nyata mengenai modul 1.4 Budaya Positif Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Budaya positif adalah suatu sikap atau perilaku yang menciptakan lingkungan guna memotivasi dan mendukung orang lain agar berkembang secara positif. Berikut adalah berbagai aksi nyata yang saya terapkan di SMP Negeri 3 Tirtajaya sesuai dengan modul 1.4. Karawang anu urang milik urang, Karawang teh di urang pikeun urang, Karawang geus waktuna geurah huda. Pertama, diseminasi pemahaman budaya positif. Saya melakukan aksi nyata penyebar luasan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Tujuannya adalah agar mereka semua, rekan-rekan saya, memahami komponen isi tentang budaya positif dan mampu menerapkan komponen-komponen itu di dalam pelaksanaan kinerja keseharian, seperti 5 posisi kontrol tentang kebutuhan dasar manusia dan penerapan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah memenuhi undangan saya untuk menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini, Bapak dan Ibu, di modul 1.4 mengarahkan kita untuk melakukan pendekatan kepada murid ketika terjadi sesuatu pelanggaran indisipliner di lapangan. Kita memposisikannya sebagai apa? Satu, apakah kita selaku guru menjadi sosok yang penghukum? Jadi ketika ada pelanggaran, kita langsung menghakimi si murid tanpa meneliti si murid itu kenapa melakukan pelanggaran. Misalnya ada pelanggaran kesiangan ke sekolah. Kamu kenapa kesiangan? Sekarang sudah jam berapa? Langsung saja dihukum tanpa berdialog dulu. Nah, di modul 1.4 ini ada yang namanya segitiga restitusi. Kita mengkaji dulu, menelaah dulu. Bapak dan Ibu guru semuanya, inilah yang namanya budaya positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa penghargaan. Bapak dan Ibu, kalau kita sering memberikan reward kepada murid, kadang-kadang murid itu akan patuh. Hanya saja itu namanya motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar, bukan dari hati nurani peserta didik itu sendiri. Selalu, kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini dalam 10 menit, akan Bapak kasih uang nih 10.000 atau buku nih. Itu sebenarnya dalam modul 1.4 dirasa kurang baik katanya, karena akan menumbuhkan kesadaran yang namanya kesadaran dari luar, ekstrinsik. Jadi yang cocok itu adalah kesadaran yang tumbuh dari si murid itu sendiri. Bapak dan Ibu, budaya-budaya positif ini adalah budaya-budaya positif yang tentu saja harus tercermin pada saat ini. Kebutuhan dasarnya mencerminkan pada profil pelajar Pancasila. Dan Ibu guru semuanya, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang satu adalah bertahan hidup. Seperti kebutuhan dasar kita, gula, apa aja? Makanan, lalu minum, sandang, papan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kesehatan, tempat tinggal. Betul kata Ibu guru IPS kita bahwa kebutuhan bertahan hidup itu sandang, pangan, papan. Di situ ada kesehatan, kenyamanan, keamanan, itu bertahan hidup. Kasih sayang, yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok lain. Anak-anak kita itu butuh itu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan saya ajak video dari Kemendikbud. Ini adalah video tentang seorang guru yang menangani anak-anaknya yang disipliner.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 Kita diskusi nanti ya Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses Apakah kita ini perjalanan dalam keseharian sebagai guru yang hukum? Apakah murid kita sebagai teman? Yang paling bagus adalah manajer. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang Bapak dan Ibu guru semuanya, inilah posisi yang paling ideal untuk saat ini jika ditinjau berpihak pada murid. Jadi mengajak peserta didik itu untuk menganalisa kesalahan sendiri dan mencari solusinya sendiri. Bapak dan Ibu guru semuanya, pada video terakhir itu adalah memposisikan kita sebagai manajer. Dalam menerapkan kita dalam posisi manajer, kita harus tahu tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita diskusi dan saya ingin meminta pendapat Bapak dan Ibu tentang 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, teman, manajer? Ada yang mau menanggapi tentang 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu? Pak Muhammad, enggak? Bapak? Menanggapi masalah posisi kontrol yang tadi 5, sebenarnya hukuman itu tidak jelek, tetap harus diadakan hukuman itu. Terus di kurikulum Merdeka ini, sebenarnya di kurikulum sebelumnya juga ada, semua itu ada, cuma sekarang lebih spesifik. Makanya menurut saya itu jangan dihilangkan hukuman itu, tapi posisi persentasenya. Yang kedua, ingat, hukumannya itu sifatnya mendidik, bukan untuk mencari kesalahan anak. Terus berkaitan dengan yang terakhir, kita sebagai manajer ya, itu juga harus kita yang harus siap. Apakah kita sudah siap untuk jadi itu? Sebelum kita ngasih solusi ke anak, apakah kita nggak tanpa masalah mengajar? Jadi berkaitan dengan itu, menurut saya antara kurikulum dan sebelumnya dengan kurikulum Merdeka, pada dasarnya udah ada. Kita punya tuturi Handayani, itu udah bagus sekali. Cuma sekarang tinggal spesifiknya aja. Jadi kesimpulannya, semua yang 5 itu udah ada. Cuma tinggal persentasenya ke anak mana yang paling bagus. Dia turun di psikologi anak. Udah, terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Memang betul Bapak dan Ibu guru, semuanya posisi ini menurut pemikiran saya juga tergantung psikologis anak, tergantung karakter satuan pendidikannya. Ya, posisi penghukum juga perlu, posisi teman juga perlu, posisi pemantau. Memang harus Pak, harus ada hukuman supaya anak itu jerah. Tapi kita juga tidak bisa main hakim sendiri. Kita harus kerjasama dengan guru yang memang menangani hal tersebut ya. Misalnya guru BK, ya itu yang posisi pertama. Hukuman apa yang cocok nih untuk anak ini? Disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua itu adalah tadi ya anak merasa bersalah. Nah, di sini juga anak perlu berpikir, memang perilaku yang mereka lakukan itu kadang-kadang salah gitu ya, dan memang kita harus memberitahu bahwa ini perilaku yang kamu lakukan adalah belum benar dan memang harus ada perubahan ya, progres. Besok lusa kamu harus perbaiki dan memang harus berubah gitu ya. Dan dia merasa bersalah, iya Bu saya salah, besok akan memperbaikinya. Itu ya juga harus ya ada pada diri guru. Terus yang ketiga adalah posisi tadi sebagai teman. Betul, sebagai teman di sekolah ya kita sebagai guru juga harus
sebagai teman agar mereka bisa lebih curhat banyak berbicara banyak curhat kepada kita atas segala yang terjadi pada dirinya karena tidak tahu ya di rumahnya seperti apa anaknya seperti apa. Kita harus bisa menggali apa sih sebetulnya yang anak sedang hadapi ketika mereka melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya tadi posisi kita sebagai pemantau ya, iya betul. Kita sebagai pemantau juga betul karena kita harus tahu persis anak kita seperti apa gitu ya, belajarnya, kemudian dari mulai dia kegiatan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi kita harus pantau terus. Apalagi kita sebagai guru jangan hanya mengajar di kelas cukup selesai tugas kita udah beres tapi tidak terpantau anak-anak kita di kelas itu seperti apa dan bagaimana ketika mereka menghadapi masalah misalnya seperti tadi ya. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer ada idealnya. Ideal kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer harus kita miliki gitu ya, posisi ini harus kita miliki oleh semua guru sebagai manajer. Pada dasarnya kita itu multi talent Bapak Ibu, emang semuanya harus dikuasai ya, sebagai tadi posisi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima idealnya sebagai manajer. Jadi yang saya tanggapi dari hasil desiminasi dari Bapak CDP hari ini gitu ya, baik itu Pak Fitro dan Pak Data, ini semuanya bagus gitu ya, masukan positif karena budaya positif di sekolah kita harus diterapkan gitu ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk desiminasinya hari ini yang sudah menghadiri desiminasi dari saya. Tapi ada satu hal lagi Bapak dan Ibu, tolong tanggapi aksi nyata saya menyebarkan pengetahuan dari modul 1.4 ini kepada rekan-rekan. Ada yang mau menanggapi sebagai umpan baliknya untuk saya evaluasi ke depannya? Silakan. Pak Fitro, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Data yang telah memaparkan begitu mendetail tentang budaya positif di sekolah kita. Insya Allah kedepannya saya dan semua guru-guru akan melaksanakan budaya positif dan saya juga jadi lebih tahu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tapi di sini saya terfokus kepada manajer karena di dalam posisi manajer itu sangat bagus sekali ya yang saya amati untuk menerapkan disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Itu aja Pak Data. Kedua, aksi nyata kedua yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Tirtajaya adalah mengajak siswa-siswa saya membuat suatu keyakinan kelas. Tujuannya melibatkan mereka membuat aturan yang nantinya akan mereka sepakati guna menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menerapkan kedisiplinan yang datangnya dari dalam diri sendiri atau dikenal dengan motivasi secara intrinsik. Sudah siap kalian untuk menuliskan keyakinan kelas? Kalau sudah siap, silakan mulai dari sekarang tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat untuk disepakati di kelas kita. Silakan, mulai. Bagaimana nak? Sudah? Kalau sudah, adakah yang mau membacakan di antara kalian sebelum kita tempel ke depan yang mau membacakan terlebih dahulu keyakinan kelas yang kita buat? Siapa? Yusuf? Saya Pak. Silakan nak. Saling tolong menolong, piket sesuai jadwal dan tepat waktu, menggunakan pakaian yang rapi, bersih dan sesuai dengan aturan sekolah. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan. Kita jadikan aturan kelas nanti. Kita jadikan keyakinan kelas kita. Siapa lagi? Usuna. Silakan kalian. Saling menolong sesama teman dan jangan membuli. Luar biasa sekali keyakinan kelas yang ingin diberikan untuk kelas ini dari Usuna. Siapa lagi?
Silakan. Iya, piket harus dilaksanakan setiap hari sesuai dengan tanggung jawabnya dan saling menghargai atas nama teman. Kalau sudah, mari kita sama-sama untuk menempelkan keyakinan kelas yang dibuatnya di depan yang sudah Bapak sediakan. Silakan nanti per baris tempelkan di sini. Bisa dipahami? Silakan. Baik anak-anakku, luar biasa sekali. Yang sudah kalian buat ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Pada coba telaah, di sini luar biasa sekali kata-katanya. Ada yang saling menghargai dan saling tolong-menolong. Kemudian datang tepat waktu ke sekolah. Berarti datang tepat waktu. Kalian siap untuk datang tepat waktu? Siap. Luar biasa. Kemudian piket setiap hari membersihkan ruangan kelas. Bagi yang perlu piketnya bekerja di hari itu. Siap untuk melaksanakan piket? Siap? Luar biasa. Laksanakan ya, Naya. Yuk kita sama-sama nanti kita tempel di depan kelas. Setiap hari itulah aturan yang harus kita patuhi. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya untuk mengumpulkan biar kalian nanti selalu ingat dan Pak Data juga bisa mengontrol, kalian harus mengumpulkan tanda tangan di sini. Tanda tangan kalian sebagai pembuat keyakinan kelas dan harus mematuhi keyakinan kelas yang kita buat bersama. Silakan maju ke depan satu persatu. Silakan. Maju aja, maju. Selanjutnya, silakan. Ketiga, menerapkan segitiga restitusi ketika menangani indisipliner yang dilakukan oleh siswa saya, di mana tujuannya adalah memposisikan seorang guru sebagai manajer, mengajak peserta didik yang indisipliner tersebut untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang mereka lakukan sendiri. Assalamualaikum Pak Data. Waalaikumsalam, Eka. Silakan duduk, nak. Bagaimana kabarnya, Eka? Alhamdulillah baik Pak. Eka tahu kenapa Eka dipanggil ke sini oleh Pak Data? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya benar. Tapi katanya Eka sekolah. Iya Pak, masuk tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Eka, semua orang pernah melakukannya, nak. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Data sendiri. Namun setiap tindakan kita itu ada alasannya. Kira-kira kenapa Eka melakukan hal itu? Saya di kantin jajan Pak, soalnya hari itu saya tidak sempat sarapan di rumah karena main HP sampai larut jalan, akhirnya kesiangan. Belum sarapan gara-gara kesiangan ya. Tapi walaupun bagaimana itu adalah suatu pelanggaran, nak. Eka masih ingatkah keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Masih Pak. Hal mana yang tidak sesuai dengan yang Eka lakukan itu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata Eka tahu apakah punya solusi atas tindakan yang pernah Eka lakukan?
Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Data dan saya akan mengumpulkan besok. Pak Data sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Eka. Terima kasih sudah ingat kesepakatan kelas kita dan diusahakan jangan diulangi lagi. Silakan Eka boleh kembali ke ruang kelas. Terima kasih Pak Data. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya setuju karena anak jika langsung diberikan hukuman akan bisa menimbulkan rasa trauma dan tidak mau masuk sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan inilah Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tirtajaya yang tujuannya adalah menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke surat Al-Lail 3 ayat dulu, Pak Data dulu, kemudian kalian. Nanti kita sama-sama. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dalam rangka Festival Goyang Karawang Internasional, kami akan membawakan sebuah tarian kreasi Goyang Karawang. Sugan dia belajar anjing. Dan selamat Dia ngapa? bergoyang. Salam. Yuk goyang bareng-bareng.
berbagai tayangan aksi nyata yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Semoga apa yang kita laksanakan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.